Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau Yuya itu telah menyelesaikan festival permainan bola bersama teman-temannya. Ya, terlepas dari kehebohan Yuya yang membuat bola pingpong menembus meja dan lantai, juga saat Yuya melakukan spek sampai membuat jaring voli dan bolanya robek, waktu itu Yuya pun melakukan pertandingan normal ketika dirinya bermain tenis lapangan bersama Kaori. Walau Kaori itu payah dalam bermain tenis, bahkan sampai ingin mengarahkan servisnya kepada kepala Yuya, pada akhirnya mereka itu bisa memenangkan pertandingan tersebut. Tentu saja baik Kaori dan Yuya sama-sama senang dengan hal tersebut. Begitu juga dengan direktur dari majalah yang mendapatkan banyak sekali foto bagus dari Yuya. Di akhir chapter kemarin, Yuya juga mendapatkan ciuman terima kasih dari Kaori, tapi lagi-lagi babang kita Yuya itu nggak peka kayak babang Leon. Bahkan yang lebih parahnya lagi, si Yuya itu nggak tahu kalau dirinya itu habis dicium sama Kaori. Dalam part kali ini, panda cerita pun dibuka dalam Isekai, di mana waktu itu rombongan dari Lexia baru saja sampai di ibu kota Alkeria, dan kini rombongan Lexia sedang menghadap sang raja Arnold. Melihat kepulangan dari putrinya, membuat hati Arnold pun sangat senang. Tapi melihat putrinya yang nampak sedikit lelah, Arnold pun memutuskan untuk meminta para pelayan yang ada di sampingnya untuk melayani Lexia dan mengantarnya ke kamar. Di sini Lexia pun setuju dengan hal itu dan pergi ke kamarnya. Sementara itu Owen dan Luna pun tinggal di sana. Saat itu Arnold pun langsung bertanya kepada Owen, bukankah ia seharusnya membawa pemuda yang menyelamatkan nyawa Lexia? Tapi kenapa pemuda itu tidak ada di sini? Mendengarkan pertanyaan itu, Owen pun menjawab kalau mereka mendapatkan suatu insiden yang tidak terduga, maka dari itu pemuda yang menyelamatkan Lexia tidak bisa hadir sekarang. Mendengarkan jawaban dari Owen, Arnold pun bertanya apakah ada hubungannya dengan wanita asing yang ada di sana itu. Waktu itu, Arnold pun menatap tajam Luna dan merasa kalau itu adalah kewajibannya untuk menjawab pertanyaan. Luna pun dengan gamblang berkata kalau alasan Yuya itu nggak datang ke sini karena Luna telah mencoba untuk membunuh Lexia. Di sini Luna berkata lagi kalau pembunuhannya itu berakhir gagal dan Lexia itu masih bisa hidup sampai sekarang ini. Mendengarkan hal itu, Arnold pun bertanya kepada Luna kalau kenapa si Luna itu masih hidup. Bukankah konsekuensi pembunuhan yang gagal adalah kematian? Di sini Luna pun menjawab dengan tegas kalau memang dirinya itu pantas mati. Tapi hal itu dihentikan oleh Lexia, maka dari itu aku diangkat sebagai pengawalnya sekarang. Saat itu Arnold nampak nggak senang dengan jawaban dari Luna, jadi ia pun mengeluarkan slash sword grace-nya dan langsung menebas Luna dengan menggunakan pedang itu. Tapi di sini Luna pun bergerak dengan sangat cepat dan menahan lengan dari Arnold dengan benang miliknya. Tentu aja Arnold pun langsung kagum dengan kemampuan dari Luna yang bisa menemukan titik lemah dari serangannya itu. Yaps, Luna itu tahu kalau dia menahan serangan Arnold tadi dengan cara menahan tebasan pedangnya, maka benang yang ia gunakan itu pasti akan langsung terputus. Tapi di sini ia pun melakukan keputusan yang tepat dengan melilitkan benang di lengan Arnold agar dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Di sini Arnold pun memuji kemampuan dan pengamatan yang Luna miliki. Jadi ia meminta Luna untuk melepaskannya. Mendengarkan hal itu, Luna pun menyetujuinya asalkan Arnold tidak menebasnya lagi. Keduanya pun saling sepakat dengan hal itu. Tapi waktu itu ternyata si Lexia balik lagi ke ruangan tahta dan melihat ayahnya hendak menebas Luna. Tentu aja si Lexia itu langsung marah-marah dan berkata kalau dia akan membenci ayahnya jika ia melakukan hal buruk kepada Luna. Di sini Arnold pun langsung terkena serangan mental karena perkataan dari Lexia itu. Jadi ia pun tidak macam-macam lagi dengan Luna. Tapi terlepas dari itu semua, Arnold pun berkata lagi kalau dia sudah mengetahui kemampuan dari Luna yang sangat hebat. Tadi bisa saja Arnold itu terbunuh dengan benang dari Luna, tapi si Luna itu nggak melakukannya. Tindakan tadi sudah menjadi bukti kalau Luna pantas dan mampu menjadi pengawal bagi Lexia. Maka dari itu mulai detik ini, Arnold sudah meresmikan dan mengakui kalau Luna adalah pengawal dari Lexia yang baru. Dan Luna harus melindungi Lexia dengan segenap hatinya. Di sini Luna pun langsung menunduk kepada Arnold dan melakukan sumpah setia. Setelah itu, Luna dan Lexia pun pergi dari ruangan tahta dan meninggalkan Owen di sana. Saat itu, Arnold dan Owen pun mengobrol sebentar tentang Luna. Di sini Owen pun memberitahu Arnold kalau sebenarnya si Luna adalah pembunuh bayaran yang dijuluki Headhunter dalam guild hitam.
Dari julukan itu pastinya si Arnold juga sudah tahu kan betapa hebatnya si Luna itu. Arnold pun sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Owen. Kalau memang si Luna adalah headhunter yang terkenal itu, lalu kenapa si Luna itu bisa gagal membunuh Lexia? Mendengarkan hal itu, Owen pun berkata kalau Yuya lah yang menggagalkan aksi dari Luna, sehingga mereka itu harus menunggu 1 hari karena si Lexia dan Yuya itu membawa Luna ke rumahnya Yuya di sarang iblis besar untuk dirawat. Karena pada waktu si Yuya menghentikan Luna, Luna itu agak terluka sedikit. Dan hal itu juga membuat Yuya tidak bisa hadir ke sini karena ia memiliki jadwal yang sangat padat. Mendengarkan hal itu, Arnold pun lebih kaget lagi, tapi bukan karena Luna ataupun jadwal padat dari Yuya. Itu karena mendengar Lexia yang pergi ke rumahnya Yuya seorang diri. Di sini Arnold pun langsung kesel dong, karena si Yuya itu sudah berani membawa pulang putri kesayangannya itu. Bahkan si Arnold juga berkata kalau Yuya sudah datang ke sini, maka dia itu akan menebas Yuya pakai slash wordless-nya. Mendengarkan hal itu, Owen pun berkata lagi nih, kalau hal itu terlalu berlebihan. Dan lagi, apakah mereka itu semua bisa menang jika menantang orang yang tinggal di hutan sarang iblis besar seperti Yuya? Di sini Arnold pun masih kesal dan nampak benci kepada Yuya. Ya sebelum datang aja si Yuya itu udah dibenci sama ayahnya Lexia. Panel cerita pun berpindah ke karakter bernama Rhaegar. Dia adalah putra pertama dari kerajaan Alkeria. Jadi bisa dibilang dia adalah kakak tiri dari Lexia. Dalam ruangannya, dia pun sedang mendengarkan laporan dari bawahannya. Di sini nampaknya Rhaegar juga sama bencinya dengan Lexia seperti ibunya. Bahkan si Rhaegar itu berharap kalau Lexia itu bisa mati pas ada headhunter yang ingin membunuhnya. Tapi kenyataannya tidak berkata seperti itu. Dan sekarang malah si headhunter itu menjadi bawahan dari Lexia. Dengan begini, kesempatan dia untuk menyingkirkan Lexia itu semakin kecil karena memang banyak sekali orang hebat di dekat Lexia. Tapi dia itu nggak habis rencana dan malah sekarang dia itu ingin membunuh Arnold ayahnya sendiri. Yap, sekarang incaran dari Rhaegar berpindah kepada tahta kerajaan Alkeria. Jika Arnold itu mati, maka dia pasti akan naik tahta. Lalu ia juga akan mengkambing hitamkan Yuya sebagai pembunuhnya. Karena memang, pastinya kerajaan ini akan percaya kalau dia itu menuduh si Yuya sebagai pembunuh raja. Ya kan si Yuya itu berasal dari hutan sarang iblis besar, jadi embel-embel orang barbar itu sudah melekat pada diri Yuya. Ya gimana ya, orang normal mana coba yang pengen tinggal di hutan sarang iblis besar gitu? Pasti orang barbar yang tinggal di sana tuh. Dan nantinya jika ia sudah menuduh Yuya, maka ia juga akan menyingkirkan Lexia sebagai orang yang membawa Yuya ke kerajaan ini. Di sini ia pun menantikan hari di mana Yuya itu datang ke ibu kota Alkeria sebagai batu loncatan untuk menjadi raja. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya. Saat itu si Yuya pun memasuki hari libur akhir pekan. Karena memang ada 1 hari libur pengganti dari festival permainan bola, jadi akhir pekan itu Yuya mendapatkan jatah 3 hari libur. Maka dari itu ia pun menggunakannya untuk pergi ke ibu kota Alkeria dan menepati janjinya pada Lexia, Luna, dan Owen. Waktu itu Yuya pun sudah memberitahu Master Kelinci kalau ia tidak bisa latihan untuk sementara waktu dulu karena ingin pergi ke ibu kota Alkeria. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun memakluminya karena memang dia juga sudah mengajarkan semua dasar kemampuannya kepada Yuya. Jadi sekarang tinggal Yuya lah yang mengembangkannya sendiri. Jadi waktu itu si Yuya, Knight, dan Akatsuki pun langsung pergi menuju ibu kota Alkeria. Namun sebelum pergi ke sana, si Yuya itu sadar kalau dirinya nggak punya uang dalam dunia ini. Kalau begitu, maka akan susah bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di sana. Tapi dia itu masih bingung gimana caranya untuk mendapatkan uang. Sampai ketika si Yuya itu kepikiran untuk menjual barang umum dari Jepang di ibu kota Alkeria nanti, ataupun kota-kota terdekat. Karena memang si Yuya juga udah nyadar nih, kalau isekai ini masih bisa dibilang berada di zaman pertengahan. Maka pastinya hal-hal seperti sabun dan rempah-rempah seperti lada itu bisa sangat berharga dalam isekai ini. Jadi Yuya pun memutuskan untuk menjual 2 hal tadi di kota terdekat nanti. Dalam perjalanan ke sana, si Yuya pun menemukan monster yang belum pernah ia lawan. Dan monster itu bernama Sleep Ship atau domba tidur. Mungkin kekuatan dari monster ini sangat jauh di bawah King Mithril yang pernah ia lawan. Tapi intelijen dari monster yang satu ini mencapai angka 10.000. Bahkan itu sama dengan nilai intelijennya Yuya. Di sini Yuya pun sedikit miris ngelihatnya. Tapi pada akhirnya si Yuya itu membunuh Sleep Ship tadi dengan cara memanahnya dengan Formless Bow. Setelah mengalahkan monster itu, Yuya pun mendapatkan drop item yang aneh lagi nih, bernama Paradise Futon. Nah intinya item ini adalah tempat tidur yang memulihkan MP dan XP saat dipakai tidur.
Yuya pun mengatakan kalau nantinya dia akan tidur bersama Knight dan Akatsuki dalam futon ini. Yaps, bukan sama Lexia atau Luna atau Kaori ataupun Kaede, tapi si Yuya itu mau tidurnya sama dua peliharaannya. Panel cerita pun berpindah saat Yuya berada di depan gerbang kota kecil dekat hutan sarang iblis besar. Saat itu ia pun sedang berbaris untuk pemeriksaan masuk ke dalam kota. Karena memang ini masih abad pertengahan, jadi pemeriksaan semua orang untuk masuk ke kota ini juga merupakan hal yang lumrah. Nah, waktu itu, Yuya pun sempat menjadi pusat perhatian bagi warga yang ada di sana. Melihat hal itu, Yuya pun jadi bingung nih, karena memang sepertinya dia itu nggak melakukan sebuah kesalahan apapun, tapi kenapa malah diliatin gitu. Namun nih, ia pun sadar kalau dirinya itu masih memakai zirah Bloody Ogre. Jadi pantas saja dia itu menjadi pusat perhatian. Maka dari itu, si Yuya pun langsung mengganti pakaiannya dengan pakaian yang ditinggalkan oleh Sage-san. Setelah itu, Yuya pun dikejutkan lagi nih dengan beberapa entitas yang berkuping kelinci dan kucing, atau bisa disebut juga dengan ras beastman. Yaps, di sini babang kita Yuya itu kaget karena ternyata di dunia ini ada makhluk selain ras manusia yang tinggal dalam kota. Padahal sih kita tahu sendiri kan kalau si Lexia itu juga bukan manusia murni gitu. Dia itu setengah manusia dan setengah high elf. Tapi karena perawakannya itu sangat mirip dengan manusia dan tidak memiliki kuping panjang seperti elf, jadi si Yuya itu nggak menyadarinya. Nah, pas Yuya itu ditanya tentang tujuannya datang ke kota ini, Yuya itu hanya menjawab kalau dia datang ke sini untuk tujuan pariwisata aja. Dan setelah itu, Yuya juga melakukan cek tindak kriminal menggunakan sebuah kristal sihir. Jika kristal itu berwarna merah saat dipegang, maka si Yuya itu memiliki catatan kriminal. Jika berwarna biru, maka si Yuya itu bersih dari tindakan kriminal. Tapi ya tentu aja, karena babang kita Yuya ini mirip Tarzan yang baru masuk kota, jadi nggak mungkin ada catatan kriminal dari Yuya. Setelah itu, Yuya pun langsung pergi mengunjungi guild pedagang untuk menjual barangnya seperti lada dan sabun supaya mendapatkan uang. Namun, saat menanyakan hal itu pada resepsionis guild, Yuya itu harus mendaftarkan dirinya sebagai anggota guild terlebih dahulu untuk menjual semua barangnya. Dan untungnya pendaftaran itu nggak memerlukan biaya. Coba aja perlu biaya, udah pasti ngemis kayak Aqua di Konosuba si Yuya itu. Saat itu Yuya juga mendapatkan kartu identitas guild dari hasil pendaftarannya. Dalam kartu itu, status Yuya pun masih pedagang dengan bintang 1, dan ia memerlukan banyak kontribusi untuk menaikkan bintangnya. Jika ingin membuka warung, maka Yuya itu harus mendapatkan bintang 2. Jika ingin membuka toko, maka Yuya itu harus mendapatkan bintang 3. Terlepas dari itu semua, sang resepsionis pun menanyakan barang apakah yang hendak Yuya jual. Nah, di sini Yuya pun langsung mengeluarkan lada yang hendak ia jual. Menurut skill identifikasinya, lada ini mungkin hanya bisa dijual sekitar 5-10 koin emas. Jadi Yuya itu hendak mau menawarkannya dengan harga segitu. Tapi nih sang resepsionis pun nampak terkejut ketika ia melihat lada dari Yuya. Ia pun berkata kalau dia tidak pernah melihat lada dengan kualitas tinggi seperti ini. Jadi ia akan mendiskusikannya dengan guild master terlebih dahulu untuk menafsir harganya. Oh iya, dalam guild pedagang itu juga disediakan sebuah sihir yang bisa menjaga privasi percakapan antara resepsionis dengan para pedagang. Jadi bisa dibilang informasi Yuya di sini juga akan aman. Saat itu, resepsionis pun membawa sang guild master yang bernama Reinhardt. Di sini Reinhardt pun menjelaskan kalau lada yang dibawa Yuya itu sangatlah berkualitas. Jadi ia itu akan membelinya dengan harga 100 koin emas. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung terkejut lagi dong. Karena memang dia tidak menyangka kalau harganya itu sangat jauh berbeda dengan apa yang diberitahu oleh skill identifikasinya. Sewaktu itu, Yuya pun meminta penjelasan tentang mata uang yang ada di sini. Mendengarkan hal itu, Reinhardt pun menjelaskan kalau ada 4 jenis koin di dunia ini. Koin tembaga, perak, emas, dan emas putih. 100 koin perak itu sama dengan 1 koin emas, dan begitu juga seterusnya gitu. Dan 5 koin emas aja itu bisa menghidupi satu keluarga yang berisi 4 orang selama 1 tahun tanpa kelaparan sama sekali. Dan jika itu 100 koin emas, maka mereka itu bisa menganggur selama 20 tahun tanpa kelaparan sama sekali. Mendengarkan hal itu, ia pun jadi kaget dong. Kok dia itu baru aja datang ke sini, tapi dia itu udah jadi miliarder gitu. Dan karena kontribusi ini, si Yuya itu bisa langsung naik ke pedagang bintang 3. Karena memang persyaratan untuk mendapatkan bintang 3 itu harus menjual sesuatu senilai 15 koin emas. Tapi Yuya juga sudah mencapai syarat untuk menjadi bintang 4, yaitu menjual sesuatu senilai 50 koin emas. Namun ada syarat kepercayaan guild yang harus dicapai. Dan karena Yuya itu baru aja gabung nih, jadi mereka itu hanya memberikan Yuya bintang 3.
Terlepas dari itu semua, si Yuya pun bertanya apakah guild ini memiliki peta untuk pergi ke ibu kota Alkeria. Mendengarkan hal itu, Reinhardt pun berkata kalau mereka itu tidak menjual peta, karena memang hanya militer sajalah yang bisa membuatnya. Dan jika Yuya itu membeli peta dari militer, maka harganya pasti akan mahal. Dan jika peta itu jatuh ke tangan musuh, maka Yuya juga akan terkena hukuman mati. Jadi Reinhardt nggak menyarankan Yuya untuk membeli peta. Kalau Yuya itu ingin pergi ke ibu kota, maka ia lebih menyarankan Yuya untuk naik kereta penumpang aja. Karena memang kereta penumpang itu akan langsung mengarah ke ibu kota, dan Yuya juga akan mendapatkan perlindungan dari beberapa petualang yang akan disewa oleh kereta itu. Mendengarkan hal itu, Yuya pun mengikuti saran dari Reinhardt dan langsung menuju ke tempat keretanya. Karena memang mereka akan berangkat 30 menit lagi. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.